Pagi-pagi gini udah duduk manis di meja kantor atau masih scroll-scroll sambil rebahan nih? Di zaman sekarang cara orang bekerja makin fleksibel nih workers. Ada yang full remote kerja dari rumah, ada juga yang hybrid kerja beberapa hari aja ke kantor, dan juga ada yang masih setiap hari ke kantor. Tapi sebenarnya para pencari kerja tuh lebih suka sistem kerja yang mana sih? Kerja di rumah, kombinasi dua-duanya, atau tetap nyaman bekerja di kantor setiap hari? Nah workers, hari ini kita cari tahu langsung dari mereka, tren sistem kerja sekarang bisa jadi nilai plus atau minus buat para pencari kerja. Yuk ikutin! Oke, kenalin nama saya Agung Purwoko. Halo, nama aku Syara. Nama saya Atala Yuwanova. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Ayu Mauleti. Perkenalkan nama saya Hafid Muhammad Ibnu Sina, bisa dipanggil Ibnu. Halo, perkenalkan nama aku Puput Maya Delasari, biasa dipanggil Puput. Kerja hybrid dan remote itu mungkin lebih ke hybrid itu kita bisa WFO atau WFH ya, kita bisa nanti ke kantor atau bisa dari manapun. Fleksibel waktunya. Menurut aku kerja hybrid tuh kayak kita bisa kantor bisa enggak ya, gitu kayak kurang tahu ya. Terus tapi kalau kerja remote itu setahu saya yang bisa kerja dari rumah gitu. Cuman menurut saya kerja remote zaman sekarang kayaknya lebih enak ya daripada kerja ke kantor langsung, karena kita nggak perlu capek-capek buat keluar ongkos dan lain lagi. Kita bisa kerja dari rumah gitu, tapi bisa menghasilkan uang yang cukup lumayan. Kalau untuk kerja hybrid itu dia bisa kerja dari online atau WFA atau jarak jauh. Tapi kalau untuk remote itu sama aja, dia bisa kerja dari jarak jauh. Kalau kerjaan hybrid itu, kalau menurut aku sih kerjaan yang memang pulang pergi ya. Jadi misalkan ada waktu di rumah, terus ada waktu dipanggil ke kantor. Kalau kerja remote, full di rumah sih atau di mana saja. Kalau untuk kerja hybrid dan remote itu, kalau hybrid kan dari jarak jauh ya, itu bisa WFH dan WFA. Itu lebih memfleksibelkan kita sebagai pekerja itu sangat fleksibel banget, bisa bekerja di mana aja. Terus bisa menyesuaikan juga kondisi di lapangannya lagi seperti apa. Oke, untuk kerja hybrid dan remote ini bagi saya itu untuk zaman sekarang itu cukup tergantung pada posisi yang dilamar gitu. Nah, untuk itu terkait dengan posisi yang dilamar, yaitu misalnya nih kalau kita ngomongin tentang graphic design. Nah, graphic design itu sendiri kan itu bisa dikerjakan di mana aja karena memang sudah terintegrasi dengan internet dan juga dengan aplikasi-aplikasi yang kita bisa bawa kemana aja. Terlebih tidak harus laptop, sekarang handphone pun bisa kalau misalnya kita kerjakan dimanapun. Tapi kalau misalnya kita ngomongin beberapa hal pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan secara hybrid, misalnya seperti di manufaktur PPIC itu kan untuk beberapa kasus kan harus dilaksanakan di lapangan langsung dan tidak bisa dilakukan di dimanapun gitu. Nah, kurang lebih itu sih yang bisa saya jelaskan. Kelebihannya ya itu tadi, kita nggak perlu untuk jalan keluar, jadi dari rumah bisa fleksibel. Tapi kekurangannya ya paling kita kalau buat saya sih kayak lebih suntuk nggak sih di rumah mulu atau gimana gitu. Jadi kayak paling enaknya ada plus minus aja jadinya. Kalau untuk sistem hybrid dia sama-sama bisa kerja dari jarak jauh ya. Cuman untuk kelebihannya kita hemat energi, yang pastinya bisa meluangkan waktu bersama keluarga, teman ataupun yang lainnya. Tapi kalau untuk kekurangannya sih belum ada ya setahu saya. Kekurangannya ada macam-macam sih, yang terutama lebih ke kalau misalkan yang di hybrid itu kemungkinan kurangnya interaksi maksimal, dua-duanya sebenarnya sih. Kurangnya dua-dua interaksi maksimal antara kita sebagai pekerja dan juga kepada atasan. Jadinya mungkin arahan target dan KPI ataupun job desk yang diberikan tidak diberikan secara menyeluruh, tidak disampaikan secara menyeluruh. Kelebihannya ya mungkin kita bisa fleksibel, itu intinya fleksibel di mana aja, kita bisa bekerja di mana aja, dan juga itu sih. Kalau kelebihannya itu bisa dikerjakan di mana saja. Terus waktunya bisa lebih fleksibel. Kalau untuk kekurangannya mungkin untuk partner kerjanya kali ya, mungkin lebih tidak bertemu dengan orang. Oke, kalau untuk sistem kerja hybrid sendiri, saya kebetulan pernah punya pengalaman bagaimana bekerja hybrid sendiri secara organisasi. Bagi saya itu kelebihannya itu saya itu lebih rileks dalam arti
saya tuh bisa menentukan di mana saya bekerja dan saya bisa memilih lingkungan mana yang saya nyaman untuk bekerja. Nah, itu artinya bisa jadi meningkatkan produktivitas saya sendiri. Nah, justru yang jadi kelemahan itu bisa jadi karena saking enaknya hal tersebut bisa jadi terkadang kita mengalami kemalasan. Nah, tapi itu baik lagi bagaimana kita mengatur mood kita dan juga timing kita untuk bekerja. Untuk kelebihannya mungkin kita bisa menyesuaikan waktunya dengan kita ya untuk kerjanya. Kalau untuk kekurangannya mungkin kantornya kita nggak ada dan kita juga jadi jarang bertemu rekan kerja kita. Iya, bisa lebih produktif karena sedikit lebih gangguan. Terutama bisa sih kalau untuk saya sendiri karena memang kan saya fleksibel juga, jadinya mungkin kita juga bisa mengeksplor di bidang skill lain sambil bekerja juga. Kita juga bisa mengikuti latihan, training, sertifikasi sambil bekerja dan mendapatkan uang. Kalau untuk lebih produktif iya, karena selain untuk bisa mengerjakan di satu tempat, bisa aja lagi ngerjain tempat lain juga. Jadi bisa megang dua. Sebenarnya balik lagi pada bagaimana manusia masing-masing. Tapi once again, ketika bagi saya suatu orang sudah bekerja pada lingkungan yang membuatnya nyaman, saya yakin produktivitas bisa meningkat. Tidak hanya dalam segi WFH atau secara remote, tapi kalau kita bisa membuat kamar kita sendiri nyaman, misalnya dengan snack atau misalnya makanan, itu juga bisa membuat kita meningkatkan produktivitas. Baik lagi, salah satu fungsi dari hybrid ini sendiri atau remote ini sendiri adalah membuat kita nyaman bekerja. Menurut saya sih bisa membuat kita lebih produktif ya, karena yang pertama tadi kan kita bisa menyesuaikan jam kita kan. Kita bisa milih kita mau kerja di jam berapapun sesuai yang kita mau. Bisa sih, menurut saya bisa lebih produktif karena kayak lebih enak aja gitu. Kalau menurut aku sih enggak ya, karena memang banyak teknik-teknik kayak misalkan di IT ataupun di data scientist itu data analis mungkin berbeda. Kemungkinan dan juga seperti marketing kan butuhnya interaksi dan juga butuhnya komunikasi yang intens ya. Jadi kemungkinan untuk masing-masing berbeda, tapi kalau menurut saya sendiri sih belum terlalu penting. Mungkin kalau untuk bagian yang bertemu dengan customer secara langsung itu agak kurang sesuai ya. Oh, tentunya tidak, karena ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan kita untuk khusus bekerja di suatu tempat, misalnya seperti pekerja pabrikan atau misalnya bekerja sebagai seorang yang mengurus produksi. Nah, itu kadang-kadang kita harus berada di lapangan langsung dan tidak bisa dikerjakan secara hybrid karena tentunya butuh recheck data dan juga lapangan. Lebih seperti itu. Menurut saya sih untuk sistem kerja hibrid tidak semuanya cocok untuk pekerjaan ya. Karena kan ada yang kita harus di kantor terus gitu. Ada juga yang kita bisa kerja full WFH ya. Nggak semua cocok sih. Kayak ada beberapa bidang yang memang harus datang ke kantor kan. Kayak entah itu seperti sales dan lain-lain kan nggak bisa dari rumah aja. Kita harus ke kantor untuk menawarkan produk kita. Cocok sih, karena bisa dari jarak jauh juga. Jadi buat teman-teman yang kemungkinan ada tidak bisa datang ke kantor, bisa dari jarak jauh atau WFH gitu. Saya harap untuk di masa depan untuk kerja hybrid ini sendiri bisa diaplikasikan pada berbagai jenis pekerjaan, dan juga dengan kerja hybrid ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan bagaimana cita-cita para yang mengidam-idamkan work-life balance di kehidupannya. Itu aja. Harapan saya sih tentunya lebih banyak untuk pekerjaan remote ini untuk di masa depan, karena agar semua orang bisa menyesuaikan waktunya dengan pekerjaan dan kehidupan pribadinya, dan semua orang juga nggak melulu di kantor terus gitu. Mungkin bisa lebih diperluas lagi untuk jaringan sistem kerjanya. Harapan saya sih semoga bisa lebih banyak lowongan lagi ya untuk kerja remote itu gitu, jadi peluangnya lebih besar juga. Kemungkinan untuk di masa depan lebih banyak kerja di hybrid atau remote karena kerjaannya lebih fleksibel. Harapannya sih untuk kepastian kerja ya, karena memang kita juga perlu jaminan juga, kayak jaminan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan juga, kan karena memang itu juga perlu diperhatikan sih. Dari semua obrolan hari ini, ada satu hal yang bisa kita tarik gelas. Nggak semua sistem kerja yang paling benar atau paling cocok untuk semua orang. Setiap pencari kerja punya kebutuhan, punya preferensi, dan gaya hidup masing-masing. Tapi ada satu benang merah yang kelihatan.
Banyak dari mereka yang mencari keseimbangan antara fleksibilitas dan juga tetap merasa terhubung secara sosial. Semoga suara-suara tadi bisa membuka perspektif baru baik buat sesama pencari kerja dan juga perusahaan yang sedang mencari talenta terbaik. Kalau kamu mau tahu informasi seputar dunia kerja, jangan lupa subscribe YouTube channel Workerspedia, follow juga Instagram @workerspedia, dan juga cek website kita di workerspedia.id. Sasat-sasat langsung dapat kerja di Workerspedia.